Pada zaman dahulu di kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bernama Raja Utsman yang memiliki dua orang putri yang sangat cantik jelita. Putri yang cantik jelita tersebut bernama Tesya Trijaya dan Nusa Fitri. Kedua putri raja tersebut hidup sangat bahagia dan serba kecukupan. Hingga suatu hari, datanglah seorang pangeran yang sangat tampan dari kerajaan Kahuripan ke kerajaan Daha. Pangeran tersebut bernama Lian Ardiansyah. Maksud kedatangannya ke kerajaan Daha adalah untuk melamar Tesya. Kedatangan Lian sangat disambut baik oleh raja. Utsman dan Tesya meninggalkan ruangan yang kini hanya dihuni oleh Fitri. Meskipun Tesya dan ayahnya bahagia dengan pertunangan ini, ternyata Fitri mempunyai pendapat yang berbeda. Pertunangan itu ternyata membuat Fitri merasa iri karena dia merasa kalau dia lebih cocok untuk dirinya. Ini tidak adil. Kenapa harus Tesya yang dipilih dan bukan aku? Jelas lebih enak, kan aku lebih cantik daripada dia. Ini tidak bisa terjadi. Apa yang harus aku lakukan ya? Setelah berpikir keras, Fitri akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan pertunangan Tesya dan Lian. Oleh karena itu, Fitri lalu pergi ke rumah nenek sihir. Dia meminta agar nenek sihir itu menyihir Tesya menjadi sesuatu yang menjijikan dan dijauhkan dari Lian. Nenek sihir pun menyetujui permintaan Fitri dan menyihir Tesya menjadi keong emas, lalu membuangnya ke sungai. Permisi, apa ada di sini? Apa yang membuat kemarin ya? Aku mau buka apa ini karena Tesya bergantian di batang sana. Sihir apa yang kau ini? Aku sihir kau mengubah Tesya menjadi sesuatu yang menjijikan dan lebih jelas aku ingin Tesya menderita. Aku mengakhiri. Aku akan membuat Tesya supaya dia tidak mendapat kehilangan. Tunggu kabar baiknya. Terima kasih. Senang bercerita dengan aku. Sekarang aku akan siapkan Keesokan harinya, Tesya pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Lian besok. Sepulang dari pasar, Tesya melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Tesya dihadang oleh seseorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan tua itu adalah nenek sihir yang diperintah oleh Fitri untuk menyihir Tesya. siapa kamu dalam saat berjumpa? Iya, aku di sini untuk menyihir menjadi keong. Apa salahku kalau kamu menyihir saudaramu yang untuk Fitri tidak mungkin yang melakukan itu. Untuk apa aku berbohong? Itulah kenyataan. Tidak mungkin itu. Sudah, jangan banyak bicara. Terima saja nasibmu menjadi keong. Kau akan menjadi manusia baru, tapi bila menjelang malam kau akan berubah menjadi keong. Tujuan ini akan berakhir bila kau bertemu dengan dia. Tesya telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar. Suatu hari, seorang nenek sedang mencari ikan dengan jala. Keong emas tersangkut dalam jalanya tersebut. Keong emas itu lalu dibawanya pulang dan ditaruh di tempayan. Kalau begini
kompor pun. Kemudian nenek tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sampainya di rumah, ia sangat kaget karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Si nenek bertanya-tanya pada dirinya siapa yang mengirimkan masakan ini. Begitu pula hari-hari berikutnya si nenek menjalani kejadian serupa. Keesokan paginya, nenek ingin mengintip apa yang terjadi pada saat dia pergi mencari ikan. Nenek itu lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu dia pergi ke belakang rumah untuk mengintipnya. Setelah beberapa saat, si nenek sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis tersebut lalu memasak dan menyiapkan masakan tersebut di meja. Karena merasa penasaran, lalu nenek tersebut memberikan diri untuk menunggu putri yang cantik itu. Aku adalah Princess Wijaya dari Kerajaan Jahat. Aku disihir keong emas menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku. Senang sekali ibuku. Aku tidak tahu seberapa kejam saudara itu sehingga tega membunuhku. Kalau begitu, kamu boleh tinggal di sini. Terima kasih, Nek. Sementara itu, pangeran tak mau diam saja ketika tahu Tasya menghilang. Dia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Nenek sihir pun akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Rian. Rian kaget sekali melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan memilikinya, padahal Rian diberikan arah yang salah. Sebenarnya dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Seperti saja aku berarah dari Baik. Setelah berjalan cukup jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Rian tidak juga menemukan desa dadakan. Di perjalanan, Rian bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberikannya kakek itu makan. Ternyata kakek adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Rian dari burung gagak itu. Dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu ia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Tasya. Akhirnya sihir dari nenek sihir pun hilang karena perjumpaan itu. Rian, kenapa kau bisa ada di sini? Terima kasih kamu telah menyelamatkanku. Tasya, siapa ini Tasya? Kenalkan, ini Rian yang tadi diceritakan pada saat itu. Dia menyebut Tasya untuk keluar ke kerajaan, tapi Tasya tidak tega meninggalkan nenek sendirian di sini. Akhirnya Rian membayang Tasya beserta nenek yang baik hati tersebut ke istana, dan Tasya menceritakan perbuatan Fitri kepada Usman. Baginda meminta maaf kepada Tasya dan sebaliknya. Fitri lalu mendapat hukuman yang setimpal karena Fitri merasa takut, maka dia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Tasya Wijaya dan Rian Ardiansyah pun berlangsung. Tersebut sangat meriah. Akhirnya mereka hidup bahagia. Terima kasih.